Pernah nggak sih Anda duduk berjam-jam di depan tumpukan jurnal, terus ngerasa mentok dan mikir, kenapa ya nyari research gap atau celah penelitian itu susahnya minta ampun? Kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Nah, sebagai dosen pembimbing Anda di sesi lokakarya hari ini, saya mau bilang, perasaan itu valid banget, sangat wajar. Seringkali kita disuruh cari celah, tapi jarang banget diajarin gimana sih cara sistematis buat nemunya. Tenang, hari ini kita bakal ubah rasa frustrasi itu jadi sesuatu yang jauh lebih jelas. Selamat datang di The Academic Mentors Workshop Mastering Research Gaps. Materi penjelasan kita hari ini merujuk langsung pada tulisan buatan Werner R.M. dan kerangka kerja yang brilian dari D. Anthony Miles tahun 2017. Kita bakal menyulap kecemasan abstrak soal pencarian literatur menjadi sebuah sains yang konkret dan sistematis yang bisa langsung Anda aplikasikan ke proposal Anda. Yuk kita mulai! Untuk peta jalan kita hari ini, kita punya 6 pemberhentian. Kita mulai dari dilema tinjauan pustaka, lalu masuk ke taksonomi 7 celah, ngebahas celah pertama sampai keempat, lanjut ke celah kelima sampai ketujuh, membedah template penulisan, dan diakhiri dengan gimana cara menjual proposal Anda. Cukup padat, mari kita langsung masuk ke yang pertama. Bagian 1. Dilema tinjauan pustaka. Kenapa sih hal ini selalu jadi masalah? Gini, seni dari sebuah penelitian di bidang apapun itu, secara universal sangat bergantung pada kemampuan kita membangun agenda dari sebuah research gap. Tanpa celah, ya nggak ada penelitian baru. Celah ini adalah dasar paling krusial buat menyelidiki masalah ilmiah apapun. Sayangnya, seperti yang dicatat oleh Miles, peneliti pemula nyaris nggak pernah dapat pelatihan formal untuk mengidentifikasi celah ini secara sistematis. Makanya, sering banget gap ini dianggap sekedar subjektif aja, tergantung siapa yang baca literaturnya gitu kan. Nah, kita akan perbaiki masalah kurangnya pelatihan itu tepat di detik ini. Kita masuk ke bagian kedua, taksonomi 7 celah. Saatnya kita bergerak dari sekedar perasaan ke objektivitas. Di sini, Anthony Miles itu mengumpulkan model-model penelitian terdahulu dan merangkumnya jadi 7 celah penelitian inti. Ada evidence gap, knowledge gap, practical knowledge gap, methodological gap, empirical gap, theoretical gap, dan population gap. Sebagai pembimbing Anda, saya bisa jamin satu hal, topik disertasi Anda itu pasti bakal masuk ke salah satu dari 7 kategori ini. Ini bakal jadi kerangka dasar banget buat investigasi literatur Anda nanti. Lanjut ke bagian ketiga. Sekarang, mari kita bedah celah pertama sampai keempat secara lebih spesifik. Boleh siapin buku catatannya ya, karena kita bakal mulai masuk ke pola penulisannya juga. Yang pertama, evidence gap atau celah bukti kontradiktif. Ini tuh terjadi kalau hasil dari studi-studi sebelumnya kelihatan punya kesimpulan masing-masing yang udah oke. Tapi pas kita tarik mundur dan lihat dari sudut pandang yang lebih luas, ternyata hasilnya malah saling bertentangan. Jadi ada anomali atau pengecualian yang provokatif di sana. Nah, cara nulisnya di proposal gimana? Anda bisa pakai format ini. Penelitian sebelumnya telah membahas beberapa aspek dari topik, namun penelitian sebelumnya belum membahas beberapa kontradiksi dalam temuan tersebut. Peneliti telah mengidentifikasi adanya evidence gap. Saya benar-benar menyarankan Anda buat meniru struktur kalimat ini secara literal. Gunakan frasa ini buat menyoroti kontradiksi di draft proposal Anda. Sangat akademis dan langsung to the point. Oke, kita ke yang kedua. Knowledge gap alias kekosongan pengetahuan. Saya rasa ini celah yang paling sering Anda temui pas baca-baca jurnal. Celah ini muncul ketika temuan yang sebenarnya kita pengen tahu itu memang belum ada di lapangan. Atau hasil studinya beda jauh banget sama ekspektasi. Gampangnya, ya kita memang belum tahu sama sekali soal hal ini. Buat masukin ini ke proposal, Anda bisa meramunya seperti ini. Penelitian sebelumnya tidak membahas subjek topik. Hal ini mencakup beberapa dimensi yang belum dieksplorasi, yang akhir-akhir ini menarik perhatian penelitian di disiplin ilmu lain. Percaya deh, pakai template ini tuh secara sempurna ngeyakinin komite akademik kenapa dimensi yang sama sekali belum pernah disentuh ini wajib banget buat diteliti sekarang juga. Sekarang, coba kita bandingkan langsung celah ketiga dan keempat. Practical knowledge gap itu terjadi kalau perilaku profesional di lapangan melenceng dari temuan riset. Jadi nulisnya bisa dengan menyoroti kalau banyak studi sebelumnya cuma fokus di aspek teoretis, tapi minim banget riset praktis. Nah, kalau methodological gap itu muncul karena kita butuh variasi metode penelitian yang baru buat dapat insight baru. Penulisannya bisa kayak, terdapat kelangkaan penelitian sebelumnya pada desain penelitian metode tertentu. Poin utamanya di sini, mau itu perubahan pada praktik profesional ataupun metode riset, keduanya sama-sama bisa nyiptain arah riset yang 100% baru.
Kita masuk ke bagian keempat ya. 3 celah terakhir, ke-5, ke-6, dan ke-7. 3 celah pemungkas ini urusannya sangat erat sama teori, data, dan demografi. Celah ke-5, empirical gap. Celah ini nampak kalau temuan atau proposisi teoretis butuh dievaluasi secara ketat dan diverifikasi secara empiris. Kasusnya gini, sering banget ada segudang teori kualitatif, tapi belum ada yang berani ngetes topik itu pakai data empiris yang keras di lapangan. Nah, disitulah Anda masuk. Format nulisnya elegan banget. Coba lihat, penyelidikan empiris mengenai masalah ini penting karena alasan. Lebih lanjut, penelitian sebelumnya berfokus pada penelitian kualitatif. Belum ada studi hingga saat ini yang secara langsung mencoba mengevaluasi secara empiris. Kata-kata ini otomatis memposisikan disertasi Anda sebagai validasi empiris yang secara literal udah ditunggu-tunggu sama bidang keilmuan Anda. Keren kan? Keenam, theoretical gap. Ini terjadi kalau sebuah teori itu seharusnya bisa diaplikasikan ke isu penelitian tertentu buat dapat wawasan baru. Atau ya emang kurangnya teori kontemporer yang relevan. Kalau model teori yang sering dipakai itu udah ketinggalan zaman dan nggak nyambung sama paradigma baru, nah itu tiket emas Anda. Gimana cara nulisnya biar terdengar otoritatif? Gini, teori mengenai topik sudah agak usang. Model teoretis sebelumnya perlu merangkul penelitian kontemporer. Kalimat ini ngasih lihat gimana Anda bisa mengkritik teori senior-senior sebelumnya dengan penuh hormat, supaya ada ruang buat pengembangan riset Anda sendiri. Dan kategori terakhir kita, population gap. Ini muncul ketika ada kelompok populasi, entah itu gender, ras, usia, atau geografis, yang kurang terwakili di literatur. Strategi nulisnya? Beberapa dari subpopulasi ini belum dieksplorasi. Penelitian sebelumnya terutama berfokus pada populasi A. Jangan lupa, ngambil pertanyaan riset lama tapi nerapinnya ke demografi baru yang belum banyak diteliti, itu adalah jalur disertasi yang sangat amat valid. Oke, kita tiba di bagian kelima. Template penulisan langkah demi langkah. Sekarang waktunya kita geser dari sekedar teori ke eksekusi murni. Karena nemu celahnya itu baru separuh jalan ya. Bisa menuliskannya dengan benar, itulah yang bakal ngamanin pendanaan Anda. Ini dia, metodologi 3 tahapnya. Langkah 1, soroti riset terdahulu yang tidak membahas fokus Anda. Langkah 2, identifikasi secara spesifik celah atau kontroversinya. Dan langkah 3, belikan pernyataan padat tentang tujuan dan kontribusi riset Anda. Alur ini tuh wajib hukumnya buat proposan yang sukses. Anda bangun konteks, tunjuk masalahnya, lalu Anda datang sebagai solusinya. Terakhir bagian ke-6, gimana cara menjual proposal Anda ke penguji? Ini adalah klimaks dari sesi lokakarya kita. Gimana caranya bikin sales pitch yang nggak mungkin ditolak komite? Perhatikan perbedaan kritis pendekatannya. Pasif, itu kalau Anda cuma ngelis penelitian orang lain. Tapi, coba secara aktif posisikan riset baru Anda. Dalam studi ini, kami berusaha memperluas topik dengan mengatasi celah di studi ini menyelidiki dampak dari. Ini bukan lagi sekedar ngelaporin literatur. Ini adalah ketegasan Anda mendeklarasikan gimana studi baru Anda ini menambal kekosongan spesifik tersebut. Nih, saya kasih contoh tingkat master dari sumber materi kita hari ini. Peneliti mengidentifikasi 4 celah utama dalam literatur. Pertama, celah teoretis, kedua, celah populasi, ketiga, celah pengetahuan, terakhir, celah empiris. Dalam studi ini kami berusaha memberikan penyelidikan baru. Anda lihat bedanya? Menggabungkan beberapa celah ini jadi satu narasi yang kohesif, bakal menciptakan justifikasi yang nggak bisa disangkal buat penelitian Anda. Jadi pertanyaannya sekarang, dari ke-7 celah penelitian ini, mana nih yang bakal jadi fondasi buat penyelidikan baru Anda? Saya sangat mendorong Anda, habis sesi ini, balik ke literatur Anda. Jangan pakai rasa bingung lagi, tapi pakai kacamata yang baru. Temukan celah itu dengan penuh percaya diri dan kejelasan yang solid. Kira-kira celah mana yang memanggil Anda hari ini? Selamat meneliti dan sukses untuk proposalnya.